Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat cendekia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengamati, memikirkan, menyaksikan alam semesta yang diciptakan Allah ini, maka kita akan melihat semuanya dalam keteraturan, semuanya dalam keseimbangan. Bumi, planet-planet, matahari di dalam tata surya, semuanya bergerak, semuanya berada dalam keteraturan. Demikian pula bintang-bintang yang ada di langit, semuanya dalam keadaan teratur dan seimbang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan pasti sesuai dengan fitrahnya, yang mana fitrah manusia itu adalah dalam keadaan suci. Demikian pula agama Islam ini, yang juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala, membimbing manusia tetap di dalam fitrah itu, supaya manusia selalu tetap di dalam fitrah itu. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah Allah, yaitu memiliki naluri beragama tauhid. Dan itu adalah Islam. Dan Allah menghendaki manusia untuk tetap di dalam fitrah itu hingga akhir hayatnya. Fitrah manusia jadi pada intinya adalah bersifat religius dan beragama Islam. Dan tegasnya fitrah atau keadaan jiwa atau roh asli umat manusia adalah mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, meyakini syariat Islam dan siap serta mampu mengamalkannya. Hanya kemudian hawa nafsu dan kejahilan yang membuat seseorang tidak beriman dalam Islam atau merasa berat mengamalkan syariat Islam. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, itu hanyalah karena pengaruh dari lingkungannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu
yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah atau orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sesuai dengan fitrah Allah, manusia memiliki 3 potensi, yaitu potensi jasmani atau al-jasad, kemudian al-aql, dan yang ketiga adalah potensi ar-ruh atau rohani. Islam menghendaki ketiga potensi tersebut berada dalam keadaan seimbang. Perintah untuk menegakkan keseimbangan ini dapat kita lihat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan langit telah ditinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan, supaya kamu jangan melampaui batas merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jadi ketika potensi itu harus diberikan asupan, diberikan makanan dalam keadaan seimbang, semuanya mendapatkan proporsi yang seimbang. Yang pertama adalah jasmani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyul khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jasmani manusia antara lain membutuhkan makanan, dan manusia diperintahkan untuk memperhatikan makanannya itu. Quran surat Abasa ayat 24. Firman Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang halalan thayyiban, makanan yang halal lagi baik. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi di samping halal dan thayyib, dalam memakannya tidak boleh berlebihan. Secukupnya saja, secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Kemudian tubuh atau jasmani kita itu memerlukan istirahat. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi di dalam agama Islam ini jelas sekali bahwa manusia itu
di dalam tubuhnya yang setiap hari itu digunakan untuk beraktivitas juga membutuhkan apa yang disebut sebagai istirahat. Manusia juga memiliki kebutuhan biologis untuk berkembang biak. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 20-21. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basarun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi di dalam jasad manusia itu dengan asupan-asupannya, dengan aktivitasnya, nah semuanya harus dipenuhi haknya, dipenuhi secara proporsional. Kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, wali jasadika alaika haqqan, dan sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Yang kedua adalah potensi akal. Yang membedakan manusia dengan hewan, dengan makhluk yang lain adalah akalnya. Akal pula lah yang menjadikan manusia itu lebih mulia. Dengan akal manusia mampu mengenal hakikat sesuatu, mencegahnya dari kejahatan dan perbuatan jelek. Akal membantu manusia dalam berpikir, memanfaatkan kekayaan alam yang oleh Allah diperuntukkan baginya. Dan akal merupakan alat yang diperlukan supaya manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifatullah fil ardh. Akal harus difungsikan untuk merenungkan dan memikirkan peringatan-peringatan dari Allah, supaya manusia itu selamat dari api neraka. Firman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Akal juga harus difungsikan untuk memikirkan alam ini, sehingga manusia menjadi bertambah imannya kepada Allah, menyaksikan bagaimana alam ini diciptakan dan bertambah imannya kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Supaya dapat bekerja dengan baik, akal membutuhkan asupan juga. Dan asupan akal adalah ilmu. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu.
Orang yang berilmu dan berpengetahuan akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang kurang berilmu atau tidak berilmu. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga orang yang mencari ilmu itu akan memudahkan dia untuk menuju surga. Jadi ilmu itu akan memudahkan baginya jalan menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga adalah potensi ruh, hati atau qalbu. Asupan ruh adalah zikrullah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi telah menyebutkan manfaat-manfaat zikir dalam kitabnya Al-Wabil As-Soyib. Di antara faidah-faidah zikir yang begitu agung menurut Ibnul Qayyim adalah zikir dapat mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kelapangan bagi orang yang melakukannya, serta dapat melahirkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati orang yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah di atas. Makna firman Allah dan hati mereka menjadi tentramnya adalah hilangnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegelisahan, kegundahan dari dalam hatinya. Dan zikir tersebut akan menggantikannya dengan rasa keharmonisan, kebahagiaan, dan kelapangan. Kemudian maksud firman Allah, kata-kata hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, adalah sudah sepantasnya hati manusia tidak akan pernah merasa ketentraman dalam hal-hal yang lain kecuali dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati manusia ini pada hakikatnya bisa merasa tentram, merasa damai di dalam zikrullah. Bahkan sesungguhnya zikir adalah menjadikan hati ini hidup. Zikir merupakan makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila jiwa seseorang kehilangan zikir ini, maka ia hanya bagaikan seonggok jasad yang jiwanya telah kehilangan makanan pokoknya, sehingga tidak ada kehidupan yang hakiki bagi sebuah hati, melainkan dengan zikrullah atau mengingat Allah. Dan di dalam bulan Ramadan ini, maka banyak kesempatan yang semuanya itu adalah dalam rangka zikrullah.
dari zikir pagi dan petang kita, dari doa-doa kita, sholat kita, tilawatul Quran kita, semuanya adalah zikrullah. Jadi sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikir bagi hati bagaikan air bagi seekor ikan. Maka bagaimanakah keadaan seekor ikan jika ia berpisah dengan air? Dan itu sebagaimana hati kita tanpa zikrullah, maka ya bagaikan ikan yang dilepaskan dari air sehingga akan mati. Dari penjelasan yang seperti ini jelaslah bahwa tidak ada penawar bagi orang yang hatinya gersang, hatinya selalu gelisah, resah, gundah gulana, melainkan hanya dengan zikrullah. Dan zikrullah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dari zikrul secara lisan dengan bertasbih, bertahmid, kemudian tahlil, ya, takbir, dan dengan berbagai amalan yang lain. Maka hati yang dipenuhi dengan zikrullah ini pada akhirnya menjadikan hati itu menjadi tenang dan tentram. Sobat cendekia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati tidak akan merasakan ketenangan atau ketentraman atau kedamaian, melainkan jika pemiliknya itu berhubungan atau dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini harus selalu kita kondisikan selalu dekat dengan zikrul atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnul Qayyim, barang siapa yang tujuan utama dalam hidupnya, kecintaannya, rasa takutnya, dan ketergantungannya hanya kepada Allah, maka ia telah mendapatkan kenikmatan darinya, kelezatan darinya, kemuliaan darinya, dan kebahagiaan darinya untuk selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah atau bahkan bermaksiat kepadanya, maka hatinya akan sempit, gersang, selalu gelisah dan resah serta gundah gulana. Adapun kadar kepuasan hati, ketentraman hidup dan ketenangan jiwa seseorang itu sangat bergantung kepada sejauh mana kedekatannya kepada Allah. Ibnul Qayyim kembali mengatakan, kelezatan yang dirasakan oleh hati setiap orang bergantung pada sejauh mana keinginannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya dalam meraih kemuliaan dirinya. Orang yang paling mulia jiwanya, yang paling tinggi derajatnya dalam merasakan kelezatan dalam hatinya adalah orang yang paling mengenal Allah, yang paling mencintai Allah dan paling rindu dengan perjumpaan dengannya, dan yang paling kuat mendekatkan diri kepada Allah dengan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikrullah dan ketaatan kepada Allah sebagai kunci utama untuk membuka hati seseorang dalam merealisasikan kepuasan hati, ketentraman hidup dan ketenangan jiwanya. Sedangkan tingkatan taat kepada Allah yang paling tinggi dan agung adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Dan sebaliknya tingkatan maksiat yang paling besar dosanya dan paling buruk akibatnya, na'udzubillah min dzalik, adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang paling bahagia, tentram dan tenang jiwanya adalah seorang muslim yang tauhid, yang merealisasikan tauhidnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini dan tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa yang hakiki dan abadi adalah orang yang musyrik dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika potensi yang ada pada diri manusia itu tadi, jasad, akal, ruh,
harus diberikan asupan yang seimbang, diberikan asupan yang proporsional agar manusia dapat meraih kebahagiaan hakiki. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.